Menjadi hebat itu memang baik, namun menjadi baik itu jauh lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat emak, Rohil menyapa Kabupaten Rokan Hilir. Apa kabar? Semoga saya doakan sahabat emak Rohil di penjuru Rokan Hilir dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, insya Allah mendapat kelimpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali lagi hadir bersama-sama di dalam podcast Emak Rohil Menyapa, yang mana podcast ini adalah merupakan suatu wadah edukasi, informasi, dan juga komunikasi bagi kita para emak-emak Rohil, TPPKK dan juga kader-kader PKK di seluruh Kabupaten Rokan Hilir. Dan tentunya kita juga merasa bersyukur dan bahagia karena podcast ini hadir sebagai jalinan silaturahmi kita dari pemerintah, organisasi masyarakat hingga ke desa-desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Perkenalkan, saya Ederia Yanti, SKM. Selama ini saya bertugas sebagai ASN di Dinas DP2KB Kabupaten Rokan Hilir. Insya Allah 1 jam ke depan saya akan membersamai podcast Emak Rohil dengan tema yang sangat luar biasa, menyentuh dan berguna bagi anak-anak generasi muda kita ke depannya. Tahukah kita, masih banyak anak-anak kita yang di luaran sana seharusnya saat ini sedang belajar, bercita-cita dan menikmati masa remaja, justru harus menghadapi tanggung jawab rumah tangga yang usianya belum siap. Pernikahan usia anak bukan hanya soal menikah cepat, tetapi soal masa depan yang bisa berhenti, pendidikan yang tertunda, kesehatan yang terancam, dan mimpi yang bisa sirna. Karena itu, hari ini kami hadir membahas bagaimana membangun kualitas keluarga melalui pencegahan pernikahan usia anak. Alhamdulillah di tengah kita telah hadir ya narasumber yang sangat luar biasa, menginspirasi bahkan memotivasi kita. Beliau adalah seorang bapak yang luar biasa. Beliau ini merupakan Ketua Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP4 di Kabupaten Rokan Hilir, Pak Agus Salim SHI MPDI, yang insya Allah akan memberikan pandangan edukasi dan solusi terkait pembinaan keluarga serta pencegahan pernikahan usia anak. Selamat datang Pak Agus Salim. Baik, dan pada kesempatan ini juga telah hadir ya di tengah-tengah kita seorang ibu yang sangat tangguh dan hebat. Beliau ini merupakan Kepala Dinas DP2KB P3A Kabupaten Rokan Hilir, Ibu Cici Sulastri SKM MSI, yang terus berkomitmen dalam perlindungan perempuan dan anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Rokan Hilir. Selamat datang Bu Cici Sulastri. Dan pada kesempatan ini juga kami ya, biasanya kita podcast ini hadir secara online dengan menghadirkan kader-kader PKK kita di seluruh Kabupaten Rokan Hilir. Namun hari ini sangat istimewa, kita kehadiran secara langsung perwakilan dari TPPKK Kabupaten Rokan Hilir, yang mana podcast ini juga merupakan program kerja mereka dari Pokja 1. Kepada ibu-ibu soleha kami ucapkan selamat datang. Baik, terima kasih. Sahabat Emak Rohil, tema ini sangat penting karena kenapa? Keluarga adalah merupakan sekolah pertama bagi anak kita. Jika anak tumbuh dengan bimbingan yang baik, pendidikan yang cukup, dan kesiapan mental yang matang, maka insya Allah akan hadir keluarga yang kuat, sehat, dan bahagia. Untuk tidak berlama-lama, marilah kita masuki seksi awal kita ya. Kita akan berbincang-bincang asik ya Pak Agus ya, Bu Cici ya, pada siang hari ini. Bagaimana sih kita membangun keluarga kita ini agar lebih berkualitas melalui pencegahan pernikahan usia anak. Ini Pak Agus selaku jadi
ketua ya BP4 ya, tentu sudah banyak ya Pak ya pengalaman, bahkan mungkin kasus-kasus yang Bapak temui di lapangan. Nah, tentu masyarakat kita Rokan Hilir pingin tahu gitu Pak ya, kenapa kita perlu menyampaikan podcast ini kepada masyarakat tentang pencegahan pernikahan usia anak. Kami ingin bertanya Pak, yang pertama ini apa sih Pak maksudnya pernikahan dini ya Pak ya, pernikahan usia anak, dan mengapa harus dihindari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik, tadi ada pertanyaan, apa itu pernikahan dini? Pernikahan itu sendiri adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya pernikahan adalah ikatan suci yang sebelumnya haram dilakukan, tetapi begitu setelah ijab qabul segala sesuatu itu menjadi halal dan bahkan ibadah. Ibadah terpanjang adalah pernikahan. Pernikahan dini itu pada prinsipnya adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur 19 tahun. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka umur calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai perempuan itu harus di atas 19 tahun. Kenapa? Karena ini dalam rangka menjaga agar generasi penerus, pelanjut perjuangan dan penerus sejarah ini betul-betul berkualitas. Inilah kenapa agama, negara itu menekankan bahwa penting nikah itu betul-betul tidak di bawah umur. Kenapa? Karena akan memberikan dampak, efek bagi para yang nikah dengan di bawah umur itu. Apa efek yang paling kelihatan? Efek yang paling kelihatan itu adalah kesehatan reproduksi. Bahwa ketika istri itu belum matang mentalnya, belum matang fisiknya, kemudian dipaksakan dibuahi, maka ini akan memberikan efek luar biasa. Apa efeknya? Efeknya adalah kepada ibu itu bisa menyebabkan kematian yang lebih tinggi daripada dia menikah di atas umur 19 tahun. Ini berdasarkan penelitian bahwa umur 15 tahun sampai umur 19 tahun itu yang menikah, itu risiko kematian seorang ibu ketika melahirkan itu jauh lebih tinggi daripada seorang ibu yang sudah menikah di atas umur 19 tahun. Kemudian di samping itu juga bisa menyebabkan terjadinya stunting. Stunting ini sesuatu yang mengerikan. Anak lahir dalam keadaan kerdil, kecil. Dan ini efeknya bukan hanya satu generasi, ini sampai 7 generasi. Jadi ketika anak yang belum cukup umur, katakanlah seperti itu, di bawah umur nikah dini, ini bisa berakibat kepada anak yang dilahirkannya itu stunting. Kita bisa bayangkan 7 generasi berkembang dalam keadaan fisik dan fisikis beserta perkembangan otak yang tidak normal.
Kemudian ditambah lagi efek daripada stres. Saya sekitar 3 hari yang lalu baru memang betul-betul dihadapkan kepada sebuah realita rumah tangga yang hampir bercerai. Baru menikah umur 18 tahun, kemudian suaminya juga seperti itu. Ketika istrinya hamil sampai 8 bulan, dia cuek. Kemudian dalam kondisi seperti itu, istrinya juga emosi. Jadi suatu ketika suaminya ngajak pergi ke suatu tempat, dia malas karena dia capek. Kemudian pas pulang suaminya lambat. Aturannya diperkirakan pulang jam 8 malam, tetapi pulang jam 11 malam. Kemudian ketika suaminya pulang, dia tidak mau buka pintu. Suami buka pintu sendiri lewat jendela, itu yang dia ceritakan. Kemudian istri ngamuk tidak mau, dibujuk nggak mau, sampai dia katakan, kembalikan aku ke rumah orang tua. Kembalikan aku ke rumah orang tua. Namun suami berusaha untuk membujuk, tetapi dia minta balikkan juga. Dan itu posisi rumah orang tuanya bukan di Riau, tetapi Sumatera Utara. Oleh karena itu, karena memang itu dipaksakan, akhirnya jam 2 malam dia paksakan berangkat untuk memenuhi keinginan istrinya. Kemudian sampai di tengah jalan, ternyata istrinya udah usah kita balik. Nah, laki-laki juga emosi, udah diantar. Begitu diantar tidak dijemput lagi. Sampai 11 hari istrinya pulang sendiri. Artinya apa? Bahwa anak yang menikah umur 18 tahun itu secara fisikis dia belum siap. Dia hanya menurunkan emosi dia saja. Tapi dia sendiri itu pun tidak kenal akan dirinya. Oleh karena itu, ketika seorang ibu dalam keadaan stres, dalam keadaan trauma, itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya. Oleh karena itu, sebisa mungkin pernikahan dini atau nikah di bawah umur kalau bisa kita hindari. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Ternyata ya sangat luar biasa ya ilmu yang Bapak beri ini, menambah wawasan nih bagi kita, terutama masyarakat di Rokan Hilir gitu ya. Ada peraturan rupanya yang mengikat bahwa anak di bawah usia 19 tahun tuh kalau bisa jangan melakukan pernikahan dulu. Udah ada aturannya Pak ya. Mudah-mudahan dengan adanya peraturan ini masyarakat kita bisa lebih paham gitu. Bahkan ternyata dampaknya sangat luar biasa ya Pak ya, baik itu terhadap kesiapan fisiknya, mentalnya gitu. Seperti Bapak sampaikan tadi, kita ini kan lagi booming-boomingnya juga nih, lagi perang terhadap stunting gitu ya. Jadi ternyata pernikahan dini bisa berdampak juga pada stunting bahkan kematian ibu. Dan juga ini tadi perceraian ya Pak ya, karena mungkin ego ya Pak ya. Tahulah kita masih di bawah 19 tahun ini, sedangkan kita saja yang saat ini pun Pak masih juga ya Pak ya, bertahan dalam ego kita masing-masing, apalagi itu anak-anak kita. Jadi perlu sekali kita hindari ya Pak. Baik, ini sangat menarik nih Pak Agus ya. Jadi ini kan kita sudah menyampaikan nih ada peraturan, ada dampaknya segala macam. Tentu yang punya anak ini adalah keluarga ya Pak ya, kita sebagai keluarga. Bagaimana sih Pak peran kita nih sebagai orang tua gitu Pak dalam mencegah pernikahan dini ini ataupun yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita yang usia remaja saat ini. Baik, terima kasih. Dalam hadis ada dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu, dan kedua orang tuanya ialah yang mewarnai anaknya. Oleh karena itu, tentu kita ingin sebagai orang tua ya, anak kita kalau hari ini kita adalah barangkali susah. Ya, kalau bisa anak kita jangan sesusah kita. Kita pengen anak kita lebih baik daripada kita. Itulah seorang ibu. Karena ibu itu luar biasa pengorbanan. 9 bulan dia kandung dalam keadaan susah, wahnan ala wahnin, letih di atas letih, dia tanggung. Ketika melahirkan nyawa dia pertaruhkan. Kemudian dia sapih 2 tahun. Itu hanya mampu dilakukan oleh seorang ibu. Oleh karena itu, ini peran seorang ibu besar
dan juga ayah untuk meyakinkan kepada anaknya bahwa pernikahan dini atau nikah di bawah umur itu akan memberikan efek yang luar biasa, baik itu kesehatan, mental, fisik, dan fisikis, dan plus barangkali juga ekonomi. Kadang-kadang alasan orang tua macam-macam, dia berpikiran barangkali dengan anaknya cepat nikah maka berkurang beban. Tidak. Tapi justru nanti ketika dia tidak mampu menjalankan rumah tangga sesuai dengan harapan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu pasti seorang orang tua tidak aman. Kalau boleh jujur ini sebenarnya, itu orang tua itu tidak rela melepaskan anaknya. Coba bayangkan, 9 bulan aku kandung, nyawa aku pertaruhkan, 2 tahun aku sapi, 2 jari ku besarkan, aku sekolahkan, aku ajar mengaji, aku sekolahkan dia tinggi-tinggi sampai dia dewasa. Setelah itu enak-enak diserahkan kepada laki-laki. Sebenarnya hati nurani orang tua itu tidak siap. Enak betul. Aku tidak yakin dia bisa membahagiakan anak. Ragu. Kalau boleh ditanya satu-satu, ragu mereka. Bisa nggak ya laki-laki ini membahagiakan anaknya? Bisa nggak ya? Bagaimana aku menjaga, menyayangi anakku setelah nanti dia menikah? Maka untuk menjaga hak-hak wanita, ketika setelah ijab kabul ada namanya sirot taglik. Sirot taglik itu apa? Perjanjian seorang suami kepada istrinya. Yang inti daripada perjanjian itu adalah setelah menikah, engkau wajib jaga dia, sayangi dia, jangan telantarkan, jangan kau sakiti fisik dan fisikisnya. Pastikan nafkah zahir dan batinnya terjamin. Kalau ini tidak bisa kau lakukan, maka istrimu berhak mengadukan ke pengadilan dan jatuh talak 1. Oleh karena itu, sebagai orang tua, ya, ini penting meyakinkan anak kita bahwa pernikahan itu ya, bukan mengurangi beban. Kalau dia belum mapan umur fisik dan fisikisnya, tapi justru akan menimbulkan beban yang baru. Pastikan anak itu menikah siap mental, fisik dan fisikisnya, plus kalau bisa juga ekonomi. Maka pastikan pendidikan ini menjadi penting, karena tadi dan sampaikan tadi bahwa awwalul madrasah. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Oleh karena itu ditanamkan betul-betul kepada anak bahwa, nak, ya kalau bisa jangan paksakan menikah dulu, pastikan siap dan mental. Memang ada hadis mengatakan, ya ma'asyara sabab man istata'a minkum ba'at falyatajawaz. Tapi kan ada kata-kata man istata' di situ. Man istata' itu apa? Mampu, mapan. Kalau tidak mampu, belum mapan, tidak usah dipaksakan menikah. Karena dipaksakan menikah, justru di dalam agama juga tidak boleh. Dalam kaidah usul fikih itu disebutkan, darul mafasid muqaddamu alal jalbil masalih. Menghindari kemudaratan itu jauh lebih penting daripada menarik manfaat. Jadi kalau menikah dini itu bisa membuat anak kita stres, bisa nanti lahir prematur, bisa menyebabkan kematian terhadap ibu, ya. Bisa menyebabkan kemiskinan yang turun-temurun karena dia belum siap mentalnya. Ini lebih baik daripada alasan yang udahlah daripada nanti berzina, udahlah nanti kalau nanti payah. Di darul mafasid muqaddamu alal jalbil masalih. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini ilmunya ini makin kesini nih kayaknya makin asik itu Pak ya. Masyarakat memang seperti yang Bapak sampaikan tadi itu banyak ya yang punya masih pemikiran dengan menikahkan anak lepas tanggung jawab, kemudian menghindari
perzinahan seperti yang Bapak bilang tadi. Nah inilah Pak, kadang masyarakat kita ini banyak yang belum paham. Jadi mudah-mudahan dengan menyaksikan podcast ini mereka tahu gitu ya Pak ya, bahwa tanggung jawab kita itu bukan hanya menghantarkan anak itu sampai ke jenjang pernikahan, tetapi bagaimana anak itu tadi membentuk suatu keluarga yang benar-benar bisa bahagia dan insya Allah sakinah mawadah warohmah ya Pak ya, itu adalah impian kita sebagai orang tua. Menarik nih Pak Agus, dari bahasa Pak Agus tadi bahwa ibu adalah merupakan ya madrasah ataupun guru pertama bagi pertumbuhan anak-anak kita. Kadang itulah zaman sekarang ya Pak ya, banyak kita lihat ibu-ibu gitu Pak ya dengan kondisi keterbatasan, baik itu yang istilahnya punya karir ataupun punya pekerjaan ataupun menjadi ibu rumah tangga, banyak juga yang sudah kewalahan mungkin gitu Pak ya dengan mendidik anak-anaknya. Jadi juga ilmu hari ini perlu juga mereka ketahui agar kita sebagai ibu bisa mendampingi ataupun menjadi teman mungkin Pak ya bagi anak-anak kita dalam mereka tumbuh, apalagi memasuki jenjang usia remaja. Bahkan peran dari seorang ayah juga sangat luar biasa ya Pak ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, sampaikan seorang ayah ataupun orang tua ya belum tahu secara ikhlas ya Pak ya, karena begitu kita sah ucapkan itu otomatis sudah berpindah ya Pak ya tanggung jawabnya gitu apakah apa. Jadi kalau sudah siap mental, fisik bahkan ekonomi, hati ayah ataupun ibu tuh tadi walaupun 50% adalah keikhlasannya gitu Pak ya, lebih plong gitu. Baik Pak Agus, ini menarik sekali gitu. Nah ini kita tadi sudah tahu bagaimana apa pengertiannya dan peran kita sebagai orang tua. Ini Pak Agus ya, kita ini kan pingin tahu juga nih Pak Agus ya untuk kedepannya gitu. Apa sih Pak upaya yang bisa kita lakukan Pak untuk mencegah mungkin ya Pak ya, kita kan belum tahu nih Pak data ini, mungkin hanya yang kita ketahui secara tidak langsung gitu, tingginya kasus pernikahan anak ini. Upaya apa yang bisa kita lakukan? Oke, terima kasih. Barangkali apa yang kita lakukan hari ini adalah salah satu upaya ya, bagaimana informasi itu sampai. Tetapi sebenarnya yang lebih penting itu adalah komunikasi. Komunikasi adalah urat nadi. Komunikasi adalah bagaimana lancarnya peredaran darah di tubuh. Kalau komunikasi bermasalah, ini sudah menjadi masalah utama. Pastikan bahwa orang tua adalah tempat komunikasi terbaik bagi anak. Bukan yang lain, bukan HP, bukan teman. Kenapa? Karena gen yang ada di tubuh anak itu adalah gen orang tuanya. Jadi orang tuanya itu akan lebih siap dia menerima pesan-pesan dari orang tuanya. Tetapi permasalahan hari ini adalah apakah orang tua sudah menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik bagi anak-anaknya. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Ya, karena itu ini apa yang kita lakukan hari ini, podcast, ini salah satu upaya. Dan mungkin bisa kita sampaikan juga semacam dialog-dialog ringan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, atau di pengajian-pengajian. Tetapi sesungguhnya yang paling pas menyampaikan untuk anak-anaknya lah kedua orang tuanya. Ibu adalah orang yang keramat bagi anak-anaknya. Makanya dikatakan surga berada di bawah telapak kaki. Dan hanya ibulah sebenarnya yang mengerti terhadap anak-anaknya, bukan orang lain. Baik, terima kasih nih Pak Agus, sangat luar biasa ya. Kadang kalau mendengar ibu, Pak surga ada di bawah telapak kaki ibu tuh kadang kita jadi ibu, punya ibu, rasanya sedih gitu Pak ya. Dan ini kembali lagi seperti yang saya sampaikan ke Bapak tadi, ada kan saya bilang bahwa ibu-ibu ataupun orang tua sekarang kan kewalahan dengan bagaimana mendampingi anak-anaknya, karena banyak sekali ya Pak ya kenakalan-kenakalan remaja kita, terutama mungkin yang pernikahan usia anak ini tadi. Nah ini menarik komunikasi gitu ya Pak ya. Komunikasi itu memang adalah suatu hal untuk menjembatani kita. Jadi memang bagaimana kita selaku orang tua maupun pemerintah daerah ya Pak ya, sekolah tadi Pak ya, terlibat bagaimana kita mengkomunikasikan untuk anak-anak kita biar supaya tidak terjadi ya Pak ya di Rokan Hilir inilah khususnya pernikahan usia nih di bawah anak-anak tadi Pak ya, biar supaya nggak terjadi gitu Pak. Mungkin udah ada tapi ke depannya biar supaya tidak terjadi kembali gitu ya Pak Agus ya. Baik Pak Agus, ini terima kasih banyak nih Pak Agus. Kebetulan juga ini kan ada nih Bu Cici, ini kan beliau kan selaku Kepala Dinas
pemberdayaan perempuan sering dikenal ya Bu ya, P2KB P3A gitu. Mungkin nih banyak juga ya Pak ya, karena kan ini juga udah merupakan suatu program juga ya Pak di kita gitu kan. Jadi mungkin kami ingin tahu nih Bu Cici, apa saja upaya yang sudah dilakukan Dinas Ibu gitu terhadap pencegahan pernikahan anak ini gitu. Baik, makasih Bu Edrianti. Sangat menyentuh ya apa yang disampaikan oleh Pak Agus ya. Kalau di DP2KB P3A gitu ya, kita mengetahui bersama tugas pokok dan fungsi kalau terkait dengan perempuan dan anak itu menjadi hal yang sesuatu yang prioritas gitu ya. Menyangkut dengan peran kita kepada masyarakat Rokan Hilir nih khususnya gitu. Kami ini hadir Pak, bukan hanya sebagai pelaksana program saja gitu ya, program dari pemerintah gitu. Namun hadir juga beserta dengan masyarakat dan turun langsung kepada masyarakat gitu. Melalui ya kerjasama dengan lintas sektor tentunya gitu ya. Jadi apalagi menyangkut dengan pernikahan pada usia anak gitu. Kita kadang-kadang sangat miris nih apa yang terjadi gitu. Kalau kita tahu nih, kalau zaman dulu kala, kita kan udah bahasa awam itu. Nikah di bawah umur, 16 tahun, 14 tahun. Mereka menikah di bawah umur. Tapi sekarang kayaknya udah nggak zamannya lagi seperti itu gitu. Namun di masyarakat kita terjadi gitu. Jadi peran kita tentunya di DP2KB ini kami kadang-kadang beriringan nih dengan beberapa lintas sektor ya yang di dalam sendiri juga kami terintegrasi nih walaupun DP2KB ini kan menjalankan tugas pokok dan fungsi itu kan di bawah dua kementerian ini. Kementerian BKKBN dan Kementerian PPPA gitu ya. Namun kedua kementerian ini memang fungsinya untuk membangun atau memberdayakan fungsi keluarga itu bagaimana bisa sejahtera, bisa berdaya gitu ya. Jadi salah satunya yang kita sangat miris itu kenapa kok bisa terjadi lagi di masyarakat Rokan Hilir ini usia anak mereka menikah gitu. Jadi apa yang salah di sini? Karena kita miris begitu yang kita dapatkan kasusnya ada gitu ya, beberapa kasus gitu yang masuk gitu ya. Kita sangat miris dengan hal-hal demikian gitu. Jadi kami berharap ini melalui program yang kami sudah laksanakan gitu ya Pak Gus ya. Salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Keluarga gitu ya. Ini yang kami canangkan juga kayak fungsi PATBM juga ya. Perlindungan anak terpadu nih yang berbasis masyarakat yang kami letakkan mungkin di garda depannya itu yaitu di kelurahan, di kepenghuluan. Karena masyarakat itu sendiri yang baris kecilnya sendiri mungkin yang bisa dekat dengan masyarakat dan bisa tahu nih apa yang terjadi di komunitas masyarakatnya sendiri gitu. Itu yang salah satu program yang kita laksanakan di DP2KB P3A gitu. Dan kami juga bergerak nih bersama-sama juga dengan lintas sektor ya, dengan OPD terkait termasuk lintas vertikal gitu ya, dengan pengadilan, dengan kejaksaan, dengan kepolisian dan termasuk dengan BP4 sendiri. Kita sudah menjalin kerjasama dan termasuk dengan lembaga badan hukum gitu. Jadi dengan upaya-upaya ini yang kita harapkan bersama supaya pernikahan dini ini atau pernikahan di bawah umur ini tidak terjadi lagi melalui program dan kita kalau seandainya ada kasus kita turun segera gitu ya. Di DP2KB P3A memang ada namanya bidang PA ya, perlindungan anak. Pencegahannya itu ada di sana. Tetapi kalau sudah terjadi itu di UPTD lah untuk menindaklanjutinya gitu. Itu salah satunya Bu Yanti. Ya, baik, terima kasih Bu Cici. Nah ini tadi kan Ibu sudah menyampaikan banyak ya kita telah melakukan upaya-upaya dari Dinas Ibu gitu selaku bagaimana kita mencegah pernikahan tadi ini. Nah tadi menarik Bu ada Ibu sebutkan sebagai Puspaga gitu ya Bu. Mungkin yang identik kita kenal dengan Pusat Pembelajaran Keluarga.
Ini kalau boleh kami tahu Bu, apakah bisa itu sifatnya berarti konseling gitu ya, Pak Agus ya Bu Cici ya, sifatnya konseling. Apakah itu membuka suatu layanan Bu? Mana tahu masyarakat kita Bu butuh Iya, gitu ya, iya, ada yang pengen konseling tentang anaknya gitu, punya persoalan betul, anaknya. Jadi betul, kita bisa nggak memberikan edukasi? Apakah ada betul. punya nomornya atau kemana kita butuh gitu Bu mengadu kalau kita punya persoalan terhadap anak tadi gitu? Iya. Puspaga ini memang pusat pembelajaran keluarga. Dia sifatnya memang umum ya. Bisa konseling, bisa mendapatkan edukasi, informasi ya. Yang terlibat di dalamnya tentu ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tidak menutup kemungkinan juga ada tenaga psikolognya dan tenaga kesehatan yang di dalam. Sifatnya kompleks dan kita sudah siapkan itu. Layanan itu juga sudah ada Bu Yanti gitu. Jadi dan kami pun di sini akan membuka posko puspaga itu gitu. Jadi kalau seandainya nanti masyarakat butuh konseling nih, ya mungkin bimbingan atau nasihat perkawinan, boleh datang gitu ya. Dan saya rasa Pak Agus juga nggak keberatan. Beliau sangat membantu kita di sini gitu. Saya bersyukur sekali nih, kita sudah jalin kerjasama dengan Pak Agus. Banyak persoalan yang sudah dipecahkan oleh beliau. Mungkin yang mau tujuannya mau bercerai gitu ya, nggak jadi bercerai. Ya kan Pak Agus, beberapa kasus yang sudah ditangani. Ya, kita sama-sama merangkul gitu ya. Jadi intinya apa yang menjadi tugas kita bersama gitu ya. Tidak bisa DP2KB P3A itu berdiri sendiri tanpa dibarengi beberapa sektor gitu, beberapa OPD, beberapa lembaga gitu. Itu dia Bu Yanti. Jadi kalau untuk posnya, hotline-nya ada kita dan termasuk hotline pengaduannya. Hotline pengaduan UPTD-nya gitu. Dan sekarang kita sudah punya inovasi ya, hotline pengaduan Amanah Puan Emak Rohil ya. Amanah Puan Rohil. Jadi aduan masyarakat untuk anak perempuan Rokan Hilir. Nah itu dia salah satu inovasi yang mau kita galakkan lah dengan nama ini. Berarti ini Rokan Hilir punya UPTD pengaduan. Tetapi apa nama aplikasi, apa nama inovasinya gitu. Itulah salah satunya. Amanah Puan Rohil. Ya, itu dia Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Cici. Nih, buat masyarakat di seluruh Rokan Hilir ya, sangat menarik sekali. Ternyata di DP2 KBP3 ini ya sudah banyak melakukan upaya gitu. Bahkan membuka dari jasa layanan konseling ya Bu ya, sudah bekerja dengan beberapa lintas sektor dan juga organisasi masyarakat. Bahkan ketika sudah terjadi kasus juga siap menerima pengaduan ya Bu ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya gebrakan yang dua ini tadi Bu, pencegahan pernikahan ini bisa kita atasi bersama-sama. Nanti kita bisa sampaikan ya Bu ya nomor kontak online-nya dan begitu juga inovasi Ibu tadi Amanah Puan Rohil, aduan masyarakat untuk perempuan dan anak Rokan Hilir, sangat luar biasa. Baik nih Bu, tadi itu kan baru peran dari DP2 KBP3A-nya Bu. Nah ini kan tentu kegiatan ini ataupun pencegahan ini kan bukan tugas kita saja, tentu perlu nih lagi wadah yang lebih besar gitu Bu, terutama dari pemerintahan kita gitu. Bagaimana sih Bu peran dari pemerintah Rokan Hilir ini? Kita ini kan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak gitu. Ini melalui pencegahan pernikahan usia anak ini. Apa sih yang udah dilakukan pemerintahan gitu? Mungkin begini Bu Yanti. Kalau terkait pencegahan usia anak gitu ya. Kita tahu bersama nih untuk menciptakan namanya Kabupaten Layak Anak gitu ya. Gak bisa dong kita sendiri yang bergerak gitu ya. Sekampung kayaknya. Iya, memang betul-betul sekampung gitu. Dari lini bawah dulu, dari desa ya, kecamatan ya, OPD-OPD terkait dan termasuk pimpinan Kabupaten Rokan Hilir gitu ya. Harus bergerak bersama gitu. Namun alhamdulillahirabbil alamin nih, kita bersyukur dengan adanya kebijakan ya yang sudah dibuat oleh bupati kita, termasuk Perda kita sudah punya ya. Rencana aksi daerah kita sudah punya gitu. Dan termasuk Perda kawasan tanpa rokok kita juga sudah punya gitu ya. Alhamdulillah kita sudah punya lah beberapa kebijakan pemerintah yang mengarahnya ke sana gitu untuk Kabupaten Layak Anak. Tinggal kita lah lagi yang melaksanakan itu gitu. Namun kan melaksanakan itu kan tidak seperti membalikkan telapak tangan nih secepat itu ya. Harus berproses dan harus bekerja bersama-sama. Itu yang saya sampaikan tadi.
untuk menciptakan Kabupaten Layak Anak ya. Salah satunya untuk mencegah pernikahan usia dini saja itu tidak hanya cukup kita berdiri sendiri gitu. Kalau nggak dibantu Pak Agus, kalau nggak dibantu ibu-ibu PKK-nya, ibu-ibu PKK-nya luar biasa. Mereka sampai lini desa pun mereka punya nih, kan mereka ada, organisasi itu ada gitu. Jadi PKK ini memang betul-betul harus bergerak nih dari lini bawah. Jadi informasi-informasi tentang pencegahan pernikahan usia anak ini harus digerakkan secara menyeluruh. Nggak bisa kita sendiri. Kita terbatas, kita punya keterbatasan. Kalau tanpa dibantu nih sama ibu-ibu PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ya semua berperan. Kadang-kadang kalau dari kasus itu yang kita tahu nih Bu Yanti, malahan ada sebagian kecil yang mengesahkan, mungkin tokoh adat, mungkin ya adat ini kan sebetulnya harus beriringan dengan agama ya Pak ya. Jadi kalau dia sudah beriringan, tentu dia tahu aturan-aturannya gitu ya. Garis-garis yang harus dilalui itu seperti apa gitu ya kan. Jadi tidak membenarkan dengan usia anak yang belum matang ya, usia di bawah 19 tahun dinikahkan gitu ya. Disah-sahkan saja oleh mungkin orang tuanya sendiri yang tidak mengetahui. Kita berkaca nih flashback dari dulu, dari belakang lah, zaman dulu. Usia 14 tahun ada yang menikah. 16 tahun sudah ada yang menikah, malah sudah menggendong anak. Kita kan nggak mau lagi seperti itu terulang gitu. Jadi belajar dari beberapa kasus juga, misalnya nikah yang tidak diinginkan nih di usia sekolah sama-sama pacaran, akhirnya hamil gitu. Ini kan pernikahan yang nggak jadi akhirnya apa? Putus kan, masa depan dia putus. Cita-citanya. Iya, jadi nggak terputus lah. Apa yang menjadi impian dia ke depan itu putus lah, sirna lah. Jadi jangan sampai itu terjadi lagi lah pada anak-anak kita. Gitu. Jadi kalau nggak anak-anak kita yang melindungi mereka, siapa lagi gitu? Yang memperhatikan mereka siapa lagi? Generasi penerus ini yang kita harus jaga, ya kita harus jaga. Mengisi Indonesia ini nanti yang generasi yang seperti apa gitu ya? Yang harus berdaya, ya kan? Yang harus bercerdas, harus pintar, ya kan? Itu yang kita butuhkan gitu. Punya apa ya? Mereka punya impian besar lah. Cita-cita besar yang harus mereka capai dulu, harus mapan dulu dari segi mental, ya Pak ya, fisiknya, gitu ya, ekonominya, mapan mereka, silakan nikah. Tapi kalau selagi belum mapan mungkin dari reproduksinya saja, mungkin kalau reproduksinya saja belum siap untuk melahirkan, tiba-tiba mereka harus dipaksa melahirkan. Makanya tadi seperti apa yang disampaikan Pak Agus, angka kematian ibu kan jadi meningkat, stunting jadi meningkat. Itulah dia dampaknya, gitu ya. Tapi ini insya Allah nih Pak Agus dan Bu Yanti, kita akan punya program nanti ke depan setelah selesai untuk penilaian Kabupaten Layak Anak. Kami ingin merencanakan lah ada payung hukum atau perbub atau perda yang bisa kita buat dan kita bentuk lah, kita susun gitu ya dengan beberapa OPD-OPD terkait ya, dan termasuk mungkin Pak Agus nanti kita libatkan juga untuk penyusunan draft perbub atau perda gitu ya untuk pencegahan pernikahan usia anak ini gitu, supaya ini nanti digalakkan sampai ke desa-desa, tingkat desa, tingkat kecamatan gitu ya, sampai di kabupaten, supaya anak-anak kita juga teredukasi nih. Oh ternyata dampak untuk pernikahan dini ini seperti ini loh gitu ya, supaya mereka ada takutnya gitu ya, tidak mau lagi mungkin ya kecil lah dulu ya dilakukan di sekolah pacaran gitu ya, dekat-dekat dulu gitu ya. Kalau pacaran pertama ya tatap muka, pegang tangan, nanti di luar dari itu semua gitu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi lah gitu. Jadi kalau nggak peran kita siapa lagi Bu Yanti gitu. Baik, terima kasih Bu Cici, jawabannya sangat luar biasa ya Pak Agus. Ya memang benar yang Ibu sampaikan tadi, kita pemerintah ini memang turunannya perda ataupun perbub itu adalah sebagai landasan hukum kita, penguat kita untuk kita bergerak ke depannya. Kami sangat mengapresiasi nih Bu Cici terobosan yang akan Ibu buat wacana ke depan, membuat peraturan ya, mau itu perda, kalau perbub, kalau perlu perda Bu gitu kan. Jadi lebih nanti dapat banyak turunan-turunannya tentang pencegahan pernikahan usia anak ini. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi itu menarik juga Bu, Ibu bilang kan PKK ini kan sangat luar biasa ya Bu ya. Betul. Mereka itu hadir memang sampai lini desa dan kelurahan. Peran mereka ini memang ibaratnya sudah menjadi garda terdepan supportnya terhadap pemerintah. Nah yang kita apresiasinya sangat luar biasa ya, podcast ini seperti kata Pak Agus tadi,
melalui podcast ini upaya kita juga pencegahan, penyampaian informasi. Inilah luar biasanya melalui Pokja 1 mereka tuh mempunyai suatu inovasi, terciptalah podcast ini. Emak Rohil, itu emak tuh Pak ada kepanjangannya, bukan emak, bukan khusus emak-emak ya Pak Agus ya. Jadi emak itu ternyata Pak ya edukasi masa kini untuk keluarga. Rohil menyapa gitu. Jadi Ibu PKK ini mereka pingin hadir di tengah masyarakat itu menyapa secara keseluruhan dari 10 program pokok mereka. Jadi kita sangat berterima kasih sekali ya kepada TPPKK Kabupaten Rokan Hilir gitu yang juga sudah melakukan inovasi ini, bahkan tuh Pak melakukan kerjasamanya tuh Pak dengan beberapa dinas, termasuk kita di Dinas DP2 KBP 3A, Disko Minfotik dan juga Dinas PMK gitu. Jadi mudah-mudahan nih podcast kita ini nanti ke depannya memang banyaklah membawa manfaat terutama untuk kita di Kabupaten Rokan Hilir ini. Baik Pak Agus dan Bu Cici ya nih kayaknya kita menarik banyak sebenarnya lagi nih Pak yang pingin kami gali ya Bapak Ibu gitu untuk bagaimana sih agar generasi kita ini memang bisa tumbuh nyaman dan istilahnya bisa menciptakan mewujudkan impian dan cita-cita mereka ke depan tanpa harus drama ada pernikahan ini tadi gitu. Namun Pak waktu ini kan Pak terbatas gitu Pak ya. Mungkin nanti ada sesi-sesi lainnya gitu ya Pak ya untuk kita berbincang lebih asik lagi, lebih dalam lagi gitu kan. Jadi nih sebelum kita akhiri nih Pak kami pinginlah nih dengar Bapak nih kan selaku Ketua BP4 nih Pak. Apa sih Pak pesan Bapak gitu untuk remaja-remaja kita khususnya nih yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Pak? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Ini pesan khusus dari BP4 untuk adik-adik atau anak-anak remaja. Bahwa pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Kalau ibadah puasa itu selesai dengan kita berbuka. Ibadah sholat selesai dengan Assalamualaikum warahmatullahi selesai. Tapi ibadah pernikahan itu tak ada selesai-selesainya. Kecuali hanya 2. Pertama perceraian, yang kedua kematian. Oleh karena itu, karena ini adalah ibadah terpanjang, kalau istilah pepatah Arab mengatakan man arafa bu'da safari ista'adda. Kalau kamu tahu jauhnya sebuah perjalanan, ya siap-siaplah. Ya. Tahu kamu jauhnya perjalanan, siap-siaplah. Oleh karena itu, karena ibadah pernikahan ini adalah ibadah terpanjang dan ujiannya melebihi ujian skripsi, melebihi ujian tesis, melebihi ujian disertasi, atau multiple choice, pilih. Karena ujiannya adalah ujian nyata. Kesabaran, ketabahan, kemiskinan, stres. Dan itu ujian nyata. Kalau betul-betul kita ingin menikmati hidup ini, itu dengan pernikahan. Kalau betul-betul nikmat, pernikahan itulah pintunya. Tapi hidup yang paling menyakitkan kadang lewat pernikahan itu juga. Kalau kamu mau merasakan betul-betul betapa sakitnya hidup di dunia ini, pernikahan juga. Oleh karena itu, kalau kamu tidak mau menyakitkan, pastikan satu dasar utamanya, pendidikan. Man aradad dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Ingin sukses di dunia dan menjalankan rumah tangga agar sakinah mawaddah warahmah, pastikan pondasi ilmunya cukup. Siapa yang ingin hidup bahagia nanti di akhirat juga dengan ilmu. Pastikan jangan menikah sebelum tepat waktu dan saat yang siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Agus ya closing statement-nya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi masyarakat kita di luaran sana. Baik Bu Cici, apakah ada closing statement dari Ibu selaku perwakilan dari pemerintah kita? Silakan Bu. Baik, mungkin ringkas ya. Saya hanya berpesan kepada seluruh masyarakat Rokan Hilir, anak-anak kita adalah aset bangsa. Gitu. Kalau enggak kita yang menjaganya, siapa lagi? Gitu.
Jangan nanti kita malah jadi orang tua yang paling dekat dengan anak, tetapi tidak tahu apa yang dibuat anak. Malahan orang luar yang tahu. Gitu. Jadi mulailah berbenah dengan tahap komunitas kecil dulu, gitu ya, komunitas keluarga. Jadi kalau nggak orang tua terdekat yang bisa membimbing anak, siapa lagi yang mau kita harapkan? Kita tahu bersama kalau keluarganya sudah berdaya gitu ya, otomatis nanti komunitas besarnya semua akan berdaya, termasuk bangsanya sendiri gitu. Jadi jagalah anak-anak kita. Ya, itulah pesan saya untuk masyarakat Rokan Hilir. Mungkin untuk pesan saya juga nih ya Pak Agus ya. Saya juga seorang ibu rumah tangga gitu ya, juga berperan ibu ya. Ya itulah dia pesan saya Bu Yanti yang singkat. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya? Saya pengennya anak-anak kita ini semuanya punya kompetensi, punya daya saing ya, daya saing yang positif lah untuk memajukan daerahnya gitu ya, khususnya untuk daerahnya lah. Itu dia. Baik, terima kasih Bu Cici dan Pak Agus ya, sangat luar biasa sekali. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara, yang mana podcast ini adalah podcast ketiga kita di Emak Rohil Menyapa gitu. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan Bu Cici selaku narasumber kita pada siang hari ini, dan juga kepada Ibu PKK ya, dan juga Dinas DP2KB, Kominfo, dan juga PMK yang sudah terlibat untuk kesuksesan acara kita ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Emak Rohil di episode-episode selanjutnya gitu ya, dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Nah, closing dari saya selaku MC gitu. Yuk sama-sama masyarakat di Rokan Hilir, kita lindungi anak-anak kita. Kita pastikan bahwa anak kita tumbuh, berkembang sesuai dengan umur mereka. Bahkan bagi anak-anak kita remaja, yuk jadikan ilmu sebagai pondasi kita apabila kita ingin meraih kesuksesan yang bukan hanya di dunia, tapi insya Allah di akhirat. Siapkan mental untuk melakukan pernikahan. Sama-sama kita perangi pernikahan usia dini pada anak. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.